Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang manusia dan cinta. Next. Saya Fatimah Lafizoh dan partner saya Farha Putri Ramadhani dan juga Alia Nur Aziza. Next. Poin-poin yang akan dibahas hari ini adalah poin yang pertama dan yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan poin yang ketiga dan yang kelima akan dijelaskan oleh Farha Putri Ramadhani, dan yang keenam dan ketujuh akan dijelaskan oleh Alia Nur Aziza. Next. Yang pertama, hakikat cinta kasih. Cinta adalah suatu istilah yang cukup sulit untuk digambarkan secara jelas, tetapi tak dapat diingkari bahwa cinta adalah suatu kebutuhan hidup manusia yang fundamental. Meskipun begitu, banyak yang tidak berpikir secara mendalam tentang apa dan bagaimana cinta itu. Padahal, cinta bisa diibaratkan sebagai suatu seni yang sebagaimana bentuk seni lainnya sangat memerlukan pengetahuan dan latihan untuk menggapainya. Sikap semacam itu berasal pada pendapat berikut ini. Next. Yang pertama adalah banyak orang melihat masalah cinta ini sebagai masalah dicintai dan bukan masalah mencintai. Pendapat ini mendorong manusia untuk selalu mempermasalahkan bagaimana supaya ia dicintai atau bagaimana supaya ia menarik orang lain. Karena sebab inilah banyak yang berusaha menjadi lebih menarik, lebih cantik, lebih sukses, lebih kaya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tidak ada yang perlu dipelajari dalam hal cinta. Adalah dugaan bahwa masalah cinta adalah masalah objek dan bukan masalah bakat. Dugaan semacam ini mendorong untuk selalu berpikir bahwa mencintai adalah masalah sederhana. Akan tetapi yang sulit justru mencari objek yang tepat untuk mencintai atau dicintai. Yang terakhir adalah orang mencampur adukan antara pengalaman jatuh cinta dan keadaan tetap berada di dalam cinta. Jika dua orang yang dahulunya merupakan orang asing tiba-tiba meruntuhkan tembok di antara mereka, dan mereka merasakan dekat atau merasa satu, maka momen kesatuan inilah salah satu dari pengalaman yang paling menyenangkan dan menggembirakan dalam kehidupannya. Kenyataan semacam itu dirasakan benar-benar menakjubkan, seakan-akan sebagai mukjizat bagi pribadi-pribadi yang bersangkutan yang sebelumnya tertutup dan terisolasi tanpa cinta. Next. Berangkat dari ketidakpuasan terhadap ketiga pendapat tersebut, Fritz Fromm mengajukan premis di mana cinta dianggapnya sebagai suatu seni. Dan sebagaimana lazimnya mempelajari suatu seni, maka dibutuhkan pengetahuan teoretik terlebih dahulu sebelum kita menguasai prakteknya. Berkat perpaduan antara kemampuan teoretik dan praktis, seni bisa dikuasai berupa intuisi dan hakikat penguasaan. Next. Cinta adalah suatu kegiatan dan bukan merupakan pengaruh yang pasif. Secara demikian bisa pula dikatakan bahwa salah satu dari esensi cinta adalah adanya kreativitas dalam diri seseorang. Next. Jadi, patut dipertegas bahwasanya cinta itu terletak pada aspek memberi dan bukan menerima. Next. Yang kedua adalah cinta kasih dalam berbagai dimensi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa cinta telah menjadi bagian hidup manusia. Pengakuan ini tidak hanya diberikan oleh anggota-anggota sesuatu komunitas tertentu, akan tetapi kebenarannya telah diakui secara universal, dalam arti telah merupakan pengertian yang sangat umum. Tegasnya, yang namanya cinta tidak akan sekadar peraturan antara unsur-unsur yang telah disebutkan, yaitu antara dua insan. Next. Jadi cinta kasih ada di dalam berbagai dimensi, lebih luas dari hubungan cinta kasih antar insan. Next. Ia mempunyai hubungan pengertian dengan konstruk lain, seperti misalnya kasih sayang, kemesraan, belas kasihan, ataupun dengan aktivitas pemujaan. Next.
Secara longgar, kasih sayang bisa diartikan sebagai perasaan sayang, perasaan cinta, atau perasaan suka kepada seseorang. Next. Dalam artian tersebut, tampak bahwa kasih sayang paling tidak menuntut adanya dua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu seseorang yang mencurahkan perasaan sayang, cinta, atau suka, dan seseorang yang memperoleh curahan kasih sayang, cinta, dan suka itu sendiri. Next. Pengalaman hidup sehari-hari memaksa kita untuk mengakui bahwa bagaimanapun hidup kita akan memperoleh arti apabila telah kita peroleh perhatian dari orang lain. Sementara ini, kita sudah mengetahui bahwa yang namanya perhatian itu pada dasarnya merupakan salah satu unsur dari cinta kasih. Perhatian tersebut bisa saja datang dari orang tua, saudara, suami atau istri, kawan, atau kelompok orang yang lebih luas lagi. Singkatnya, sebagai manusia normal, kita sangat membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidup kita. Hidup kita akan terasa lebih indah, bahagia, dan mengesankan apabila kita telah mampu memahami berbagai perhatian orang lain. Next. Kasih sayang adalah sesuatu yang indah, suci, dan didambakan semua orang. Sebagaimana cinta, kasih sayang tidak akan lahir tanpa orang yang melahirkannya. Dengan kata lain, seseorang tidak akan memperoleh kasih sayang apabila tidak ada orang lain yang memberi. Oleh karena itu, kita mengenal berbagai macam bentuk kasih sayang yang sangat bergantung kepada kondisi penyayang dan yang disayangi. Dengan bertitik tolak kepada kasus hubungan antara orang tua dan anaknya, kita bisa membedakan berbagai bentuk kasih sayang berikut ini. Next. Yang pertama adalah orang tua aktif sementara anak bersikap pasif. Dalam hubungan ini, orang tua memberikan kasih sayang yang berlebihan terhadap anaknya, baik berupa moral ataupun material. Sementara anak hanya menerima saja, mengiyakan tanpa sedikit pun berusaha memberikan respon. Kondisi semacam ini biasanya akan menciptakan anak yang senantiasa takut, kurang berani menyatakan pendapat, minder, atau dengan kata lain cenderung membentuk sosok anak yang tidak mampu berdiri dalam masyarakatnya. Yang kedua adalah orang tua bersikap pasif, sedangkan anak bersikap aktif. Dalam bentuk ini, anak mencurahkan kasih sayang kepada orang tuanya secara berlebihan. Kasih sayang ini diberikan secara sepihak. Orang tua cenderung mendiamkan tingkah laku anaknya dan tidak memberikan respon terhadap apapun yang diperbuat oleh si anak. Yang ketiga adalah orang tua bersifat pasif, anak juga bersikap pasif. Dalam bentuk ini, jelas masing-masing pihak membawa cara hidup dan tingkah lakunya tanpa saling memperhatikan satu sama lain. Suasana keluarga terasa dingin, tidak ada tegur sapa, dan jelas tidak ada kasih sayang. Kecenderungan yang menonjol dalam bentuk ini, orang tua hanya memenuhi segala kebutuhan anak dalam bidang materi semata. Yang keempat adalah orang tua bersikap aktif dan anak bersikap aktif pula. Dalam bentuk ini, orang tua dan anak saling memberikan kasih sayang, sehingga hubungan antara orang tua dan anak terasa intim dan mesra, saling mencintai, saling menghargai, dan yang lebih penting adalah saling membutuhkan. Kasih sayang adalah satu kondisi, merupakan pertumbuhan lebih lanjut dari cinta. Dalam kasih sayang, masing-masing dituntut tanggung jawab, pengorbanan, kejujuran, saling percaya, saling pengertian, dan saling terbuka, sehingga keduanya akan merupakan satu kesatuan yang bulat utuh. Bila salah satu unsur tersebut hilang, boleh jadi akan retaklah keutuhan rumah tangga tersebut. Banyak kasus membuktikan kebenaran semacam itu. Next. Jadi, kasih sayang tidak akan muncul dan berkembang tanpa ada kehendak sesuatu pihak yang memberikannya. Ada satu hal yang patut dipertimbangkan sebelum kita berkehendak memberikan kasih sayang kepada orang lain. Next, yaitu, apakah kamu sudah memberikan kasih sayang kepada dirimu sendiri? Jadi, sebelum kita berkehendak memberikan kasih sayang kepada orang lain, kita harus mampu memberikan kasih sayang secara wajar kepada diri kita sendiri. Next. Dalam ajaran Islam, kebenaran ini sudah diperkuat oleh salah satu pengalaman Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan menaklukkan Mekah di bulan puasa.
Tentara Islam di bawah pimpinan Nabi sedang beristirahat. Nabi melihat tidak ada yang minum. Jadi beliau memulainya supaya diikuti. Mengetahui banyak yang masih berpuasa, maka beliau marah karena ada yang sampai terlentang di jalan. Next. Jadi, kasih sayang menurut Islam menempati posisi yang cukup tinggi, bahkan dibandingkan dengan peribadatan sekalipun. Mencurahkan kasih sayang lebih utama, maka bisa dianggap bermaksiat bagi seseorang yang berpuasa dalam kepayahan. Justru yang demikian ini bisa dianggap sebagai siksaan atau sama halnya dengan tidak mencurahkan kasih sayang kepada diri sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farhah Putri Ramadhani. Terima kasih kepada Zara. Selanjutnya untuk materi kasih sayang, kemesraan, dan pemujaan akan dijelaskan oleh saya. Kasih sayang. Kasih sayang diartikan dengan perasaan sayang, perasaan cinta, atau perasaan suka kepada seseorang. Ada berbagai macam bentuk kasih sayang. Bentuk itu sesuai dengan kondisi penyayang dan yang disayangi. Next. Dalam kehidupan berumah tangga, kasih sayang merupakan kunci kebahagiaan. Kasih sayang ini merupakan pertumbuhan dari cinta. Percintaan muda-mudi antara pria dan wanita, bila diakhiri dengan pernikahan, maka di dalam berumah tangga itu, keluarga itu bukan lagi bercinta-cinta, tetapi sudah bersifat kasih mengasihi atau saling menumpahkan kasih sayang. Dan masing-masing individu ini dituntut untuk tanggung jawab, pengorbanan, kejujuran, saling percaya, dan saling terbuka, sehingga dua-duanya membentuk kesatuan yang utuh. Dan bila salah satu unsur kasih sayang hilang, misalnya unsur tanggung jawab, maka retaklah hubungan antara rumah tangga dan antara dua orang tersebut. Yang dapat merasakan kasih sayang bukanlah hanya istri ataupun suami, melainkan anak-anaknya juga. Karena pada dasarnya, kasih sayang yang dialami setiap manusia, karena kasih sayang merupakan bagian hidup manusia sejak lahir. Anak telah mengenal kasih sayang. Ada pula kelahiran anak yang tidak diharapkan, namun hal itu termasuk kekecualian. Kelahiran anak yang tidak diharapkan umumnya bukan hasil dari kasih sayang. Selanjutnya, kemesraan. Kemesraan berasal dari kata dasar mesra yang artinya perasaan simpati yang akrab. Kemesraan pada dasarnya merupakan perwujudan hasil kasih yang telah mendalam. Kemesraan adalah perwujudan dari cinta. Cinta yang berlanjut menimbulkan pengertian mesra atau kemesraan. Kemesraan dapat menimbulkan daya kreativitas manusia. Dengan kemesraan, orang dapat menciptakan berbagai bentuk seni sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Adapun filsuf Rusia, yaitu Solovyev dalam bukunya Makna Kasih, mengatakan jika seorang pemuda yang jatuh cinta pada seorang gadis secara serius, ia akan melempar dirinya keluar dari cinta diri, lalu hidup untuk orang lain. Pernyataan ini dijabarkan secara indah oleh William Shakespeare dalam kisah Romeo dan Juliet. Bila di Indonesia kisahnya adalah Roro Mendut Pranacitra. Jose Ortega y Gasset dalam novelnya On Love mengatakan di kedalaman sanubari seorang pecinta merasa dirinya bersatu tanpa syarat dengan objek cintanya. Persatuan bersifat kebersamaan yang mendasar dan melibatkan seluruh eksistensinya. Selanjutnya, Yose juga mengatakan bahwa si pecinta tidaklah akan kehilangan pribadinya dalam aliran energi cinta tersebut. Malahan pribadinya akan diperkaya dan dibebaskan. Cinta yang demikian merupakan pintu bagi seseorang untuk mengenal pribadi atau dirinya. Di bawah sorotan pandangan evolusi cinta menjadi lebih agung lagi, karena ia merupakan daya pemersatu dalam semesta. Dalam kondisi utama yang memungkinkan hidup, kemampuan mencintai ini memberikan nilai pada hidup kita dan menjadi ukuran terpenting dalam menentukan apakah kita maju atau tidak dalam evolusi kita. Dari betapa agung dan sucinya cinta itu, bila seseorang mengobrol cinta, maka orang itu merusak nilai dari cinta itu sendiri yang berarti menurunkan martabat dirinya sendiri. Cinta yang berlanjut menimbulkan pengertian dan mesra.
Pengertian mesra atau kemesraan. Kemesraan perwujudan dari cinta. Dengan kemesraan orang dapat menciptakan berbagai bentuk seni. Contohnya, hubungan yang akrab dituangkan dalam bentuk seni, semisalnya seni pahat, seni patung, seni lukis, seni sastra, dan berbagai bentuk jenis lainnya. Contohnya yaitu seni tari dari Jawa Barat, Karon Sih, dan tari Gatot Kaca Gandrung juga dari Jawa Tengah. Adapun dalam seni musik, lagu kemesraan hampir tiap menit kita dengarkan melalui radio atau alat elektronik yang lain. Lagu-lagu kemesraan antara lain yaitu Cinta, ciptaan Rinto Harahap, Mimpi-mimpi tinggallah mimpi, ciptaan Tirto Saputra, dan lain-lain. Ataupun dalam kehidupan manusia dapat dilihat dalam visualisasi drama, yaitu drama TVRI yang berjudul Tigor. Dalam cerita tersebut, Tigor, Tigor ingin meminang-minah, tetapi tidak diizinkan oleh Jaya Kepruk karena Jaya Kepruk memiliki sifat yang egois dan Tigor yang memiliki sifat yang ingin mendulukan kepentingan bersama. Namun, karena Tigor memiliki kepribadian yang kuat, ia dapat meminang-minah dan mendapatkan izin dari Jaya Kepruk. Contoh cerita tersebut adalah kepribadian kuat seperti itu yang dibutuhkan untuk membangun tanah air yang kita cintai. Kesimpulannya adalah kemesraan adalah hubungan akrab antara pria, wanita, atau suami istri. Kemesraan merupakan bagian hidup manusia. Di dalam kehidupan manusia terdapat berbagai kasus kemesraan. Kemesraan dapat membangkitkan daya kreativitas manusia untuk menciptakan atau menikmati seni budaya, seni sastra, seni musik, seni tari, seni lukis, dan sebagainya. Dalam lukisan seni budaya itu mengandung nilai-nilai kehidupan, moral pelakunya, kebobrokan sosial, ketidakadilan, dan sebagainya. Semua itu wajib dikaji para cendekia agar dirinya tidak terkungkung dalam bidangnya. Next. Selanjutnya adalah pemujaan. Pemujaan adalah salah satu manifestasi cinta manusia kepada Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi ritual. Kecintaan manusia kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini ialah karena pemujaan kepada Tuhan adalah inti nilai dan makna kehidupan yang sebenarnya. Adapun seperti dalam surah Al-Furqan ayat 59 dan sampai 60 yang menyatakan Dia menciptakan langit dan bumi beserta apa di antara keduanya dalam 6 rangkaian masa. Kemudian ia bertahta di atas singgasananya. Dia Maha Pengasih, maka tanyakan kepadanya. Adapun selanjutnya yaitu pada ayat 60. Bila dikatakan kepada mereka, sujudlah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan adalah pencipta, tetapi Tuhan juga penghancurnya. Bila manusia mengabaikan segala perintahnya, hidupnya, dan untuk menghilangkan ketakutan itu, manusia memujanya. Next. Pertama, cara pemujaan. Terdapat berbagai cara pemujaan sesuai dengan agama, kepercayaan, kondisi, dan situasi. Pemujaan adalah manusia sedang berkomunikasi dengan Tuhannya, seperti manusia memohon ampun atas bisanya, mohon perlindungan agar ditunjukkan ke jalan yang benar, dan sebagainya. Di dalam semesta ini tidak ada orang yang membantah bahwa Tuhan itu pencipta segala-galanya, bahwa Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Menentukan, Maha Bijak, Maha Kasih, dan masih banyak maha lagi sifat Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menyatakan Tuhan telah menggariskan, dan lain-lain. Itu semua pertanda orang mengakui kebesaran Tuhan. Oleh karena itu, pemujaan-pemujaan itu sebenarnya karena manusia ingin berkomunikasi dengan Tuhannya. Hal itu berarti manusia mohon ampun, dan agar ditunjukkan jalan yang benar. Bila setiap hari sekian kali manusia memuja kebesarannya dan selalu mohon apa yang kita inginkan, dan Tuhan selalu mengabulkan perintah umatnya, maka wajarlah cinta kepada manusia kepada Tuhan adalah mutlak. Cinta yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Alangkah besarnya dosa kita apabila kita tidak mencintainya meskipun hanya sekejap. Selanjutnya, tempat pemujaan. Terdapat berbagai tempat pemujaan sesuai dengan agama, kepercayaan, kondisi, dan situasi. Bangsa Indonesia memiliki Borobudur sebagai tempat pemujaan agama Buddha yang tidak ada duanya di dunia pada masa zaman atau pada masanya. Untuk itu, bangsa Indonesia bangga, meskipun bangsa Indonesia tidak lagi memeluk agama Buddha. Hal ini merupakan bukti akan kemaksimal bangsa Indonesia mencintai bagaimana orang terdahulu cinta kepada Tuhannya.
Dan adapun bentuk tempat pemujaan yaitu sembahyang di rumah, sembahyang di masjid bagi umat Islam, sembahyang di gereja bagi umat Kristen, sembahyang di pura bagi umat Hindu, sembahyang di candi bagi umat Buddha, dan sebagainya. Yang ketiga adalah seni sebagai manifestasi pemujaan. Cinta menimbulkan daya kreativitas pencintanya. Dalam seni pahat, banyak kita jumpa arca-arca yang menggambarkan dewa atau sesuatu yang dipujanya. Dalam seni tari ada pula yang bersifat mengagungkan Tuhan. Dalam seni pahat banyak kita jumpai arca-arca. Dan seni tari pun banyak yang bersifat mengagungkan nama Tuhan. Contohnya seperti tari dari Bali, seperti tari Sangyang Jaran. Tari itu hanya ditarikan pada upacara agama dan tidak boleh dituntunkan untuk para turis ataupun orang luar. Penontonnya sangat-sangat terbatas. Lagi pula tarian itu hanya benar-benar ditujukan untuk sembahyang atau untuk kepada Tuhannya. Next. Kesimpulan pemujaan terhadap Tuhan pada hakikatnya merupakan manifestasi kepada Tuhan. Cinta membangkitkan kreativitas. Pengertian dasar kreativitas adalah mencipta, menemukan berkarya, mencari bentuk-bentuk yang dapat mewujudkan hubungan yang misterius. Dalam mencari bentuk-bentuk ini, pemujaan dapat berupa sembahyang ataupun berkomunikasi membangun tempat ibadah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Nur Azizah. Terima kasih kepada Putri. Dua materi terakhir akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tentang belas kasihan. Dalam surat Yohanes dijelaskan ada 3 macam cinta. Pertama, cinta agape, ialah cinta manusia kepada Tuhan yang diterangkan kepada kegiatan belajar. Kedua, cinta filia, ialah cinta kepada ayah ibu, orang tua, atau saudara. Yang ketiga adalah cinta eros atau amor, ialah cinta antara pria dan wanita. Di samping itu, masih ada cinta lagi, yaitu cinta terhadap sesama. Cinta terhadap sesama merupakan perpaduan antara cinta agape dan cinta afilia. Cinta sesama ini diberikan istilah belas kasihan untuk memperbedakan antara cinta kepada orang tua, pria, wanita, dan cinta kepada Tuhan. Dalam cinta sesama ini dipergunakan istilah belas kasihan karena cinta di sini bukan karena cakapnya, kayanya, cantiknya, pandainya, melainkan karena penderitaannya. Dari surat Al-Qalam ayat 4, maka manusia menaruh belas kasihan kepada orang lain karena belas kasihan adalah perbuatan orang yang berbudi. Sedangkan orang yang berbudi sangat dipujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan atau sifat yang menaruh belas kasihan adalah orang yang berakhlak. Dalam essay on love, ada pengertian bahwa cinta tanpa syarat itu berarti dalam belas kasihan tidak mengandung unsur pamrih. Belas kasihan yang kita tumpahkan benar-benar keluar dari lubuk hati yang ikhlas. Selanjutnya, bagaimana cara menumpahkan belas kasihan? Berbagai macam cara orang memberikan belas kasihan bergantung kepada situasi dan kondisi. Ada yang memberikan uang, ada yang memberikan barang, ada yang memberikan pakaian, makanan, dan sebagainya. Bahkan, Pangeran Siddhartha menyatakan belas kasihan kepada rakyatnya dengan jalan meninggalkan istana untuk menjadi biksu. Pada suatu hari, Pangeran Siddhartha keluar istana diiringkan hamba sahayanya secara diam-diam. Dalam perjalanan, ia menjumpai orang sakit. Ia tanyakan kepada hambanya, kenapa orang itu? Dijawabnya pertanyaan itu, maka renungkanlah Pangeran Siddhartha. Setiba di istana, tergoda hatinya oleh penderitaan di luar istana dan dibandingkan dengan kemewahan di istana. Akhirnya, ia memutuskan untuk meninggalkan istana, pergi ke hutan, mencari arti hidup. Betapa pilu hati ayah bundanya menyaksikan putra pangerannya, calon pengganti berpakaian biksu, sedang mengemis di pasar. Sekali tidak diberi, dua kali tidak diberi, dan untuk ketiga kali dan terakhir kali tidak juga diberi. Kembalilah ia ke hutan tempat ia bertapa sampai hari yang diizinkan untuk mencari makan dengan cara mengemis. Pangeran Siddhartha akhirnya menjadi Buddha Gautama, penyebar agama Buddha. Belas kasihan terhadap sesama pada hakikatnya adalah cinta kasih terhadap sesama, yang berarti melaksanakan ajaran agama, bahwa kita wajib mencintai sesama berarti orang itu berbudi.
berbudi perbuatan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara orang menumpahkan rasa belas kasih bermacam-macam, sesuai dengan siapa yang dibelas kasihi dan bergantung kepada situasi dan kondisi. Belas kasihan dapat menimbulkan daya kreativitas, yang berarti orang dapat berbuat, berkarya, mencipta, mencari, menemukan, dan lain-lain. Dalam seni budaya, belas kasihan dapat berupa macam-macam bentuk seni sebagai seni musik, seni puisi, seni sastra, dan lain-lain. Selanjutnya adalah manusia dan cinta kasih. Hidup tanpa cinta itu bohong. Cinta amat penting dalam kehidupan manusia. Belumlah sempurna hidup seseorang itu jika di dalam hidupnya tidak pernah dihampiri atau dihinggapi perasaan cinta. Karena hidup manusia di dunia ini tidak hanya seorang diri, melainkan selalu melibatkan pihak lain. Maka dengan istilah cinta disebut harusnya diartikan baik mencintai maupun dicintai. Pihak lain yang dimaksud ini bukan hanya orang lain, melainkan juga benda-benda atau makhluk lain. Karena cinta itulah kehidupan ini ada. Bukankah manusia itu berbuat atau melakukan sesuatu karena dorongan perasaan cinta tersebut? Bukan hanya manusia, bahkan binatang-binatang pun sesungguhnya berbuat sesuatu karena dorongan perasaan cinta. Dalam diri setiap manusia, terdapat dua sumber kekuatan yang menggerakkan manusia untuk berbuat atau bertingkah, termasuk juga mencintai atau dicintai. Yang pertama adalah perasaan cinta yang digerakkan oleh akal budi, dan yang kedua adalah perasaan cinta yang digerakkan oleh nafsu. Yang pertama, oleh Profesor Dr. Louis Leahy, SJ, cinta tanpa pamrih disebut cinta kebaikan hati, sedangkan cinta nafsu atau cinta pamrih disebut cinta utilitaris atau yang bermanfaat, artinya yang mengindahkan kepentingan diri sendiri. Dalam cinta kasih atau cinta sejati, tidak ada kehendak untuk memiliki apalagi menguasai. Cinta kasih atau cinta sejati adalah rasa cinta yang tulus dan tidak memerlukan atau menuntut balasan. Ia lebih banyak memberi daripada menerima. Cinta kasih atau cinta sejati adalah cinta kemanusiaan yang tumbuh dan berkembang dalam lubuk sanubari setiap manusia, bahkan karena dorongan suatu kepentingan, bukan karena dorongan suatu kepentingan, melainkan atas dasar kesadaran bahwa hakikatnya manusia itu satu. Cinta kasih tidak mengenal iri, cemburu, persaingan, dan sebagainya. Yang ada hanya adalah perasaan yang sama dengan perasaan yang ada pada orang yang dicintai. Mengapa? Karena dirinya adalah diri kita. Dukanya adalah duka kita. Gembiranya adalah gembira kita. Bagi cinta kasih pengorbanan adalah suatu kebahagiaan. Sebaliknya, ketidakmampuan membahagiakan atau paling tidak meringankan beban yang dicintai atau dikasihi adalah suatu penderitaan. Baiklah, sekian berakhirnya penjelasan saya, berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.